Rina Lestari dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 7, yaitu tentang bagian-bagian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Istilah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna nggak ada, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang luga seperti eksplisit dan tentunya dengan ragam ilmiah sesuai PUEBI. Karakteristik dari karya tulis ilmiah yaitu logis, data yang jelas, objektif, sistematis, pembahasannya tuntas, menggunakan bahasa yang baku, dapat diuji kebenarannya. Fungsi dari karya tulis ilmiah tersendiri yaitu pendidikan fungsional, penelitian, adapun fungsi lainnya bagi karya tulis ilmiah, misal yaitu untuk satu penjelasan, untuk prediksi, kontrol. Kata pengantar. Kata pengantar karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar, ucapan syukur kepada Tuhan, dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Di akhir ucapan diterima kasih disertakan oleh penulis, yaitu nama. Abstrak. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya sesuai dengan kebutuhan minat, dan pembaca perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Tahap dari pendahuluan yaitu 1 ada latar belakang, 2 ada perumusan masalah, dan 3 ada tujuan. Uraian pada latar belakang masalah dimaksud untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Dari perumusan masalah yaitu segala sesuatu yang dianggap perlu pemecah oleh penulis yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan mengapa atau bagaimana. Tujuannya adalah untuk mengenai fokus pembahasan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Metode penelitian. Ada metode deskriptif, metode eksperimen, dan metode penelitian kelas. Metode deskriptif ialah metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Metode eksperimen ialah metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Metode penelitian kelas ialah metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi oleh kelas tertentu. Tahapan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat berupa uraian, tabel, gambar, menyajikan hasil analisis data kualitatif, tabel, menyajikan hasil analisis data kuantitatif. Tahapan penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian di mana penulis ilmiah menyimpulkan seluruh pembahasan yang ada dalam karya ilmiah dan berbagai poin yang akan dicapai. Saran dalam makalah yaitu bagian dari harapan penulis kepada pihak bersangkutan sesuai dengan topik karya ilmiah. Contoh dari karya tulis ilmiah tersendiri yaitu pengaruh bahasa Indonesia terhadap struktur penulisan bahasa Inggris pada siswa SMA Negeri 99 Jakarta. 2 Studi kasus sintaksis. Latar belakang bahasa mencakup 4 keterampilan: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Tingkat konsentrasi kognitif diperlukan lebih tinggi pada aspek menulis. Hasil data yang telah didapatkan kemudian diproses melalui prosedur berikut. Pertama, penulis memberikan kertas yang akan diisi oleh para siswa dengan tulisan berbahasa Inggris. Sekian presentasi dari saya. Bila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.